نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقوانا وصلاحا يا رب العالمين. أيها الحاضرون والحاضرات yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung dan patut kita syukuri bersama. Terutama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kita berada di agama Islam dan berada di atas manhaj yang lurus, yang benar, dan ini wajib kita syukuri bersama. Semoga kita semua bisa beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat. Insyaallah pada siang ini kita akan kembali membahas hadis-hadis ahkam. Hadis yang menerangkan tentang hukum-hukum fiqhiyah yang mana disusun oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Dan kita akan membahas atau masih di bab Al-Istitabah. Kita masuk ke bab atau ke hadis yang 14, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Dari Anas bin Malik, dan kita sudah tahu Anas bin Malik ini adalah sahabat yang mulia yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya. Beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka saya dan seorang anak laki-laki gulam yang mana umurnya seusiaku, kata Anas bin Malik, membawa satu ember yang berisi air dan kayu tombak, anazah, ya, atau tombak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air tersebut. Fayastanji bil ma'. Para ikhwah sekalian, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang lain ketika buang hajat beliau pergi jauh dari pandangan manusia.
Kemudian beliau buang hajat di tempat yang jauh dari pandangan manusia tersebut. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pergi ke membuang hajat. Ya. Maka beliau radhiyallahu taala anhu bersama gulam, seorang pemuda, membawakan air dan tombak, yang mana air tersebut untuk istinja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tombaknya untuk menjadi apa? Tumpuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini para ikhwah sekalian, kita bisa ambil faidah dari hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air saja. Fayastanji bil ma. Ya. Kalau kita baca hadis yang sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yastajmir falyutir." Ya. Barang siapa yang beristijmar dengan hajar, falyutir. Barang siapa yang beristijmar dengan hajar, dengan batu, maka harus dengan 3 batu. Kemudian di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti dikatakan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Maka di sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya bolehnya kita beristinja, membersihkan apa saja yang keluar dari kemaluan, 2 kemaluan, itu dengan air atau dengan batu, ya, atau dengan batu dan sejenisnya, kecuali yang telah dilarang oleh agama atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan tersebut, ya, yaitu dengan idza stajmara ahadukum fala tastajmiru birrawthi wal 'idham. Apabila kalian beristijmar, maka janganlah kalian beristijmar dengan kotoran atau tulang, karena itu adalah quwwatu ikhwanikum, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan atau dari bangsa jin. Adapun dengan hal-hal yang tadi bukan termasuk larangan, maka dibolehkan. Contohnya dengan tisu, ya, misalkan dengan dedaunan. Namun para ulama rahimahumullah, jumhur ulama mengatakan, menambahkan selain yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga rahimahumullah mengatakan tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang dimuliakan, ya. Misalkan dengan makanan, ya. Makanan dimuliakan, baik, ya. Maka tidak boleh seperti itu. Atau misalkan dengan roti, ya, tidak boleh, ya, istijmar dengan hal seperti itu. Atau para ikhwah sekalian, dibolehkan juga seseorang atau bagi kita semua mencukupkan untuk beristinja dengan batu saja. Beristinja dengan batu saja. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza stajmara ahadukum bil hajar falyutir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian beristijmar dengan batu, maka beristijmarlah dengan 3 batu. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah menggabungkan dua-duanya itu dibolehkan atau tidak. Dengan batu dulu, kemudian dengan air. Allah taala a'lamu bissawab, yang pendapat yang saya condong kepadanya adalah dibolehkannya untuk digabungkan antara bersuci dengan batu kemudian dengan air, ya. Dan itu adalah seperti yang dipilih oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dan Lajnah Ad-Daimah dan para ulama-ulama yang lainnya. Jadi dibolehkan, ya, dibolehkan untuk menggabungkan antara istijmar pertama dengan batu, kemudian dengan air. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam hadis ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang anak, seorang pemuda yang diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmah, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis yang berikutnya masih di dalam istitabah, yaitu dari hadis atau dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Yaitu dari Nabi sallallahu dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari, ya. Abu Qatadah ini adalah seorang sahabat yang mulia, namanya Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah seorang sahabat yang salah satu sahabat yang ikut perang Uhud, kemudian perang dan sesudahnya itu kayak seperti perang Khandaq, ya. Dan beliau radhiyallahu taala anhu termasuk farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penunggang kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lebih banyak atau di antaranya banyak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya. Dan beliau yang radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka panggilan beliau adalah farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i, ya. Beliau meninggal di Madinah tahun 54, ya, 54. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan pada waktu kencing, pada waktu buang air. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan janganlah mengusap dengan tangan kanan saat buang hajat. Maksudnya ketika bersuci dari hajat, dari kotoran. Wala yatanaffas fil ina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk bernafas di dalam bejana. Di dalam bejana. Hadis ini para ikhwah sekalian memberitahukan kepada kita ada 3 poin atau 2 poin, ya, yang disampaikan oleh Abi Qatadah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana adabnya kita buang hajat. Kembali, subhanallah, bagaimana syariat Islam begitu sempurnanya memperhatikan bahkan buang hajat sekalipun. Islam ini sangat memperhatikan. Islam ini sangat memperhatikan. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan tuntunan kepada kita semua, kepada umatnya,
bagaimana caranya seseorang ketika buang hajat. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Tidaklah, janganlah di antara kalian memegang kemaluannya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan antara zakar kemudian dubur itu sama-sama kemaluan. Dua perkara ini sama-sama. Maka dikatakan, beliau rahimahullah mengatakan larangan ini secara konteks mengatakan untuk larangan memegang zakar atau kelamin, namun secara makna termasuk kepada dubur. Jadi larangan ini umum, bahwasanya kita tidak boleh memegang dua kemaluan dengan tangan kanan. Dan kita sudah jelaskan di hadis yang sebelumnya bagaimana syariat ini, agama Islam ini memberikan kemuliaan, ya. Dan tangan kanan dikhususkan untuk hal-hal yang baik, ya. Dan Nabi SAW memberikan tuntunannya. Bagaimana larangan Nabi SAW untuk makan dengan tangan kiri dan makannya dengan tangan kanan. Kemudian ketika masuk WC, toilet, kita tidak boleh mendahulukan kaki kanan, tapi mendahulukan kaki yang kiri dan lain-lainnya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan tidak mengusap dengan tangan kanan ketika buang hajat. Dan begitu juga dengan ketika buang hajat, maka tidak boleh memakai tangan kanan. Dan ini merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya adalah dalam hadis ini wala yatanaffas fil ina, dan tidak bernafas di dalam bejana. Dan tidak bernafas di dalam bejana. Maksudnya apa? Hadis ini merupakan larangan dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana adabnya minum, ya, dan makan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Dalam hadis lain, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanaffas fil ina aw yanfukhu fih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, apabila kalian minum maka jangan bernafas di dalam bejana tersebut. Berarti apa? Berarti ketika minum maka dia seteguk demi seteguk, atau tidak bernafas di dalam bejana tersebut, di dalam gelas tersebut. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanaffas fil ina thumma aw yanfukhu fi, atau meniup bejana tersebut. Dan inilah bukti bahwa Islam memperhatikan apa? Kebaikan, hal-hal yang baik. Tentunya ketika seseorang itu bernafas di dalam bejana, di dalam gelas, ya, maka tidak kecil kemungkinan keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya sesuatu yang jelek. Apakah itu penyakit, apakah itu hal-hal yang kotor. Maka ketika bejana tersebut juga dipakai orang lain, dia akan memudaratkan orang lain tersebut. Lihatlah bagaimana Islam sangat memperhatikan adab, ya, dan memperhatikan maslahat. Dan tentunya para ikhwah sekalian, kita harus yakin dengan syariat Islam ini. Tidaklah syariat Islam ini disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, maka
di belakangnya, dan pada hakikatnya di situ ada hikmah, ada maslahat. Ada maslahat. Ya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan atau pertanyaan, bagaimana kalau bejana tersebut tidak buat orang lain? Tidak buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Khusus buat diri sendiri. Dia yang minum, dia yang niup, dia yang minum sendiri. Dan bejana tersebut khusus buat dia, bukan orang lain. Allah Ta'ala alam, jumhur ulama menyebutkan bahwa hatta bejana tersebut buat diri sendiri, maka larangan ini secara umum. Nabi SAW melarang, naha an-Nabi SAW an yatanafas fil ina aw yanfukhu fi. Nabi SAW melarang untuk bernafas di dalam bejana dan atau meniup bejana tersebut, ya. Atau meniup bejana tersebut. Dan ini secara umum, ya. Baik itu gelas atau bejana buat diri sendiri atau orang lain. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, yang menjadi pertanyaan juga, larangan ini apakah larangan berbentuknya haram atau makruh? Ya. Para ulama berbeda pendapat juga. Mazhab Zahiri yang menganut Zahiri, melihat kepada zahir hadisnya, larangan namanya larangan la tashrab, la yumsikanna. Apalagi di situ ada, kalau menurut ahli bahasa, di situ ada penekanan lagi, la yumsikanna ahadukum. Ada nun taukid, berarti takkid, ya. Larangannya benar-benar. Maka mereka mengatakan bahwa ini adalah haram. Jadi orang yang melakukan atau melanggar larangan ini, maka dia sudah melanggar hal yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifatnya makruh, ya, makruh. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum dan dia bernafas di dalam minumnya, dan ini membuktikan, kata para ulama, bahwasanya larangan yang pertama adalah bersifatnya makruh. Namun bukan berarti dilalaikan, dan itu menjadi keharusan untuk diperhatikan oleh setiap muslim, ya. Kemudian yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini juga bagaimana bahwa Islam ini sangatlah mulia, sangatlah memperhatikan perkara-perkara, bahkan yang perkara sepele sekalipun, ya. Diatur oleh agama Islam ini. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis yang berikutnya dari hadis ini, dari bab ini, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang mulia, ya. Anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas.
anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Qurshi, ya. Yang mana Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini adalah termasuk hibrul ummah, terjumanul Quran. Kemuliaan beliau radhiyallahu taala anhu ditunjukkan oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merangkulnya kemudian mendoakan, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma alimhul fiqh, alimhul kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas agar dia termasuk atau orang-orang yang faham tentang agama ini, memahami Al-Quran wa fi'lan. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi hibrul ummah, termasuk sahabat yang banyak ilmunya, pemahaman ilmunya, takwil atau tafsir dari kalamullah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beliau meninggal di Madinah, fi Taif, afwan. Beliau meninggal di Taif dalam usianya 71 tahun. Dalam usianya 71 tahun. Dan beliau termasuk Abadilah al-Arba'ah, ya. Abadilah al-Arba'ah. Nah, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati dua kuburan. Kuburan ini ada di Baqi, berarti ya, di Madinah, di Baqi. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka diazab bukan perkara disebabkan, fa di sini fi kabirin, fa sababiyah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka berdua diazab bukan disebabkan perkara yang besar. Nanti kita akan bahas dua penafsiran fi kabirin ini. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari mereka ini diazab disebabkan oleh fakana la yastatiru minal bauli, karena yang satunya tidak berhati-hati dari atau tidak menutupi dari apa? Dari buang air, minal baul, dari kencing. Wa ammal akharu, adapun yang lainnya, yang keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia adalah seorang yang memindahkan perkataan manusia ke manusia yang lain dan menyebabkan permusuhan, atau dengan bahasa kita sering dikatakan tukang ngadu domba, ya. Membawa berita disampaikan ke orang ini, berita ini disampaikan ke orang ini, kemudian terjadilah permusuhan, perseteruan. Dan ini adalah an-namimah namanya, namam, ya. Fa akhadha jaridatan ratbatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma, kemudian dibagi dua, fasyaqqaha nisfaini, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian yang setengah itu ditancapkan di satu kuburan, yang satu lagi di satu kuburannya lagi. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan hal ini? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ya, beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan, ya, selama pohon korma ini, pelepah korma ini basah, masih basah. Hadis ini para ikhwah sekalian, banyak yang bisa kita ambil dari faidahnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu. Tentunya siksa kubur adalah hal yang gaib, ya.
siapapun tidak bisa mengetahuinya. Siapapun tidak bisa mengetahuinya. Karena itu perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib mauquf. Ya, mauquf. Itu harus berlandaskan berita dari apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak bisa kita mengada-ngada atau mengira-ngira atau pakai logika, tidak bisa. Ya. Dan itu perkara yang gaib. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagi siapapun. Terutama bagi wali-walinya Allah. Terutama bagi al-anbiya yang mana mereka adalah utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala membuka perkara yang gaib dan mengabarkan, memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya lewat di kuburan Baqi, maka ada 2 kuburan yang di situ penghuninya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini ingin disampaikan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Tujuan apa? Agar para sahabat mengetahui secara yakin bahwasanya azab kubur itu ada. Bahwasanya azab kubur itu ada. Dan itu perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian agar para sahabat radhiyallahu taala alaihim mereka berhati-hati dengan penyebab kenapa mereka diazab di dalam kubur. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya azab kubur itu ada. Dan kita juga harus berhati-hati dengan hal-hal yang menjadikan atau penyebab seseorang itu diazab di dalam kubur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, mereka tuh diazab di dalam kubur bukan dengan perkara yang berat, fi kabir, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bukan diazab mereka itu bukan dengan disebabkan perkara yang besar. Para ulama di sini menafsirkan ada 2 tafsiran, ya. Dan ini menjadi ada konsekuensinya. Yang pertama, mereka rahimahullah mengatakan laisa fi kabirin ini bukan disebabkan dosa besar. Yang kedua, tafsiran yang kedua, bukan disebabkan oleh hal-hal yang mana hal tersebut berat untuk ditinggalkan. Bisa dipahami nggak? Mana yang kedua? Maksudnya apa? Kalau yang pertama bisa difahami ya. Makna yang pertama, wa ma yu'adzabani fi kabir, artinya arti yang pertama, mereka itu tidak diazab disebabkan oleh dosa besar. Berarti dosanya kecil. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diazab dengan perkara yang berat bagi seseorang untuk ditinggalkannya. Maksudnya apa? Perkara tersebut sebenarnya gampang untuk ditinggalkan, gitu. Gampang ditinggalkan, namun dilaksanakan. Nah itu, ya. Dan dosanya dosa besar. Ya, dosanya dosa besar gitu. Nah, ini konsekuensinya. Allah taala alam bisawab, dan pendapat jumhur ulama, pendapat yang kedua yang paling rajih, yaitu perkara yang mana perkara tersebut gampang sekali untuk ditinggalkan. Membersihkan dari air kencing, para ikhwah sekalian,
terkadang subhanallah ya. Bahkan ada sebuah hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga bahwasanya aktsaru adabil qabri minal bauli ya. Aktsaru adabil qabri minal bauli. Ini di hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani dan Imam At-Tirmidzi dan Daruqutni. Aktsaru adabil qabri minal bauli. Paling banyaknya azab di dalam kubur itu disebabkan oleh air kencing. Hati-hati. Dan dari Abu Hurairah juga ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, istanzihu minal bauli fa inna amat adzabil qabri minal bauli. Bersih-bersihlah dari air kencing. Hati-hatilah dengan air kencing atau bersih-bersihlah dari air kencing. Sesungguhnya banyaknya kegalibannya azab di dalam kubur itu disebabkan karena air kencing. Maka para ikhwah sekalian, saya mengajak teman-teman ya, jamaah sekalian, berhati-hati di dalam masalah yang mana masalah ini gampang untuk ditinggalkan. Bukan hal yang berat. Namun terkadang kita lalai. Terkadang kita lalai. Ya, terkadang kita lalai. Di sini disebutkan ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Tidak menutup atau tidak berhati-hati dengan masalah air kencing. Dan dia tidak berlindung dari air kencing. Para ulama juga sama ya, mengartikan la yastatiru minal bauli ini dua-duanya makna yang bisa diambil dua-duanya. Yang pertama adalah la yastatiru minal bauli, dia tidak berlindung ketika buang hajat, buang air. Maksudnya apa? Auratnya kelihatan ke sana ke sini. Dan kita bisa saksikan banyak saudara-saudara kita, masih banyak saudara-saudara kita yang masih lalai dalam masalah ini. Mereka kencing di jalan ya, dan mereka tidak perhatian. Mereka merasa cuek dengan apa yang ada di depan dia ya, sekelilingnya. Mau itu dilihat orang, mau itu tidak, terserah ya. Ditambah dia tidak istinja, bersih-bersih dari apa? Dari air kencingnya. Maka kita berhati-hati para ikhwah sekalian ya. Tanamkan bagi diri kita sendiri, kemudian sampaikan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita ya, hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Al-istitar yang kedua maknanya adalah dia tidak berlindung dari percikan air kencing ini. Maksudnya apa? Percikan air kencing ini kan najis, maka dia tidak berlindung dari percikan tersebut. Tidak berlindung, sehingga percikan tersebut kembali kepada dia dan membuat najis celananya misalkan atau pakaiannya. Kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut, maka dia pun sudah melanggar tadi apa? Meninggalkan syarat, salah satu syarat sahnya sholat. Apa? Pakaiannya harus bersih, harus suci ya. Maka harus hati-hati para ikhwah sekalian. Dua-duanya terancam mendapatkan apa? Azab di dalam kubur. Dan ini bukan bagi laki-laki saja, sama, laki-laki perempuan sama. Harus menjaga, harus berhati-hati di dalam apa? Di dalam buang air. Baik itu menjaga dari pandangan manusia ya, agar auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian atau yang makna kedua, dia juga berhati-hati dari apa? Dari percikan air kencing yang itu akan membuat pakaiannya najis ketika dia tidak berhati-hati ya.
Itu yang pertama. Fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama kata Nabi SAW, la yastatiru minal baul. Dia tidak berlindung, yang disiksa ini, dia tidak berlindung ketika buang air kecil. Yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini, ya, bagikan syaitan yang mana dia tukang adu domba. Makanya harus hati-hati para ikhwah sekalian. Hal yang remeh, makanya ghibah, ya. Ghibah itu sekarang itu bukan dominan akhwat saja, bukan didominasi oleh ibu-ibu saja, tapi yang laki-laki juga, yang jenggotan, yang kumisan, ya, sama. Masalah ghibah mereka kadang lalai. Kita semua mungkin, ya. Harus hati-hati para ikhwah sekalian. Ghibah dosanya sangat besar. Hukumannya, ancamannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian suka kalau kalian membakar bangkai saudara kalian, daging saudara kalian, dan bangkai daging saudara kalian itu adalah bangkai, ya. Daging saudara kalian bangkai lagi, ya. Terkadang kita terlena dengan kalimat, iya Pak, kan itu kenyataan ya. Kalimat seperti ini adalah, ya, kalimat seperti ini jangan sampai ada di dalam pikiran kita. Illa, kecuali, ya, para ulama mengecualikan. Kapan ghibah, bukan ghibah sebenarnya, ya, atau hal yang dianggap ghibah, atau kapan ghibah itu dibolehkan, kapan? Di antaranya ketika dia istifsar. Di antaranya ketika dia meminta fatwa. Di antaranya ketika dia datang kepada qadhi, ya. Ketika seorang dai atau seorang pemimpin mentahdir fulan. Misalkan si fulan ini orangnya jahat sekali, maka diumumkan, jangan dekat-dekat si fulan karena si fulan ini jahat, seperti itu. Ada hal-hal yang dibolehkan. Namun ketika di luar hal tersebut tidak boleh, dan ancamannya sangat besar, ya. Nah ini para ikhwah sekalian, an-namimah kembali lagi, memindahkan perkataan satu orang ke orang lain, satu ke orang lain lagi, kemudian menimbulkan permusuhan, perseteruan. Ini adalah namimah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan adab kubur. Dan perkara tersebut bukan yang berat ditinggalkan, tidak. Ketika seseorang itu, ya, berpedoman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan itu kaidah para ikhwah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang sangat agung di dalam apa? Bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Antum kalau bisa ngomong baik, ngomong. Kalau tidak bisa, diam. Sudah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, bagaimana dua penghuni kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh tadi yang pertama, tidak berlindung dari air kencing dengan dua maknanya, ya. Tidak berlindung dari apa? Pandangan manusia sehingga auratnya kelihatan, dan juga dengan makna yang kedua, dia tidak berlindung dari percikan air kencing. Kemudian yang kedua disebabkan oleh an-namimah. Orang yang memindahkan perkataan orang kepada orang lain, kemudian dibalikin lagi sehingga menimbulkan permusuhan. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga namam. Jelas dosa besar, ya. Namun
hal ini adalah hal yang gampang untuk ditinggalkan, bukan yang berat. Yaitulah syaitan akan terus menggoda manusia. Maka kita harus hati-hati para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah sekalian, para sahabat tentunya seorang atau salah kumpulan manusia yang pilihan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang semangat untuk apa? Dalam kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan tadi apa tuh namanya? Pelepah korma. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau melakukan hal ini?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga siksa kedua orang ini, ahli kubur ini, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelepah korma ini belum kering atau masih basah. Ya. Nah, di sini para ikhwah sekalian, ada beberapa hal yang sebentar lagi ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil faidah, bahwasanya kita harus lebih atau tidak meremehkan perkara berlindung dari air kencing. Ya. Kita semua harus berhati-hati dengan hal ini. Karena hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Paling banyaknya, hadis ini sahih tadi ya saya sebutkan. Paling banyaknya azab di kubur yang terjadi adalah disebabkan oleh air kencing. Tadi disebabkan oleh apa? Imma bisa jadi dia tidak berhati-hati berlindung dari apa? Dari air kencing, kemudian air kencingnya balik ke dia dan mengotori pakaiannya, membuat najis pakaiannya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Atau yang kedua, dia tidak berlindung dari apa? Aurat, dari pandangan manusia sehingga orang lain melihat auratnya. Ya. Dan hadis yang kedua, istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minal baul. Istanzi, berhati-hatilah ya. Bersucilah dengan dari baul, dari air kencing, karena sesungguhnya paling galibnya kegaliban azab di alam kubur atau di kubur dikarenakan oleh air kencing. Nah, kita harus lebih memperhatikan ini. Ya, perhatiannya lebih pada ini. Kemudian dan tentunya dengan ini dia harus berhati-hati memilih tempat yang tertutup. Ya, kalau tidak ada tempat yang tertutup, maka dia harus pergi jauh dari pandangan manusia. Kemudian dia membersihkan dengan sebersih-bersihnya, kemudian bersih, sehingga kita menutupi membereskan pakaian ya, sehingga pakaiannya tidak terkena oleh najis. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini juga menyebutkan atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana namimah juga adalah termasuk penyebab diadabnya seseorang di alam kubur dan termasuk dosa besar. Ya. Tadi dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Al-Bukhari, la yadkhulul jannata namam. Ya. Dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah ini perkara yang mungkin hal yang lumrah dilakukan oleh di lingkungan kita, yaitu menancapkan sesuatu, baik itu berupa pohon ya, atau biasanya kita bunga itu dengan alasan apa? Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang benar adalah menancapkan sesuatu yang tadi dikatakan bahwa itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar penghuni alam kubur ini diringankan azabnya,
itu tidak disyariatkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan? Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun itu menjadi syariat di dalam Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya akan menanamkan di setiap kuburan para muslimin, para sahabat yang mati di zaman dulu, ditanamkan apa? Tadi pelepah korma atau pohon-pohon yang mana diharapkan akan selalu apa? Hidup, akan selalu basah, ya, sehingga dia akan meringankan, kan gitu ya. Tapi yang benar adalah bahwasanya menancapkan sesuatu tumbuhan dengan alasan bahwa itu akan meringankan azab ahli kubur yang ada di kuburan atau yang dikubur, maka itu tidak termasuk hal yang disyariatkan, ya. Adapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah kita harus meyakini para ikhwah sekalian, kita semua, saya, antum, saudara-saudara kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Semua kita bakal mati. Semua kita bakal mati. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita mendapatkan azab kubur. Karena ketika seseorang itu mendapatkan azab kubur, maka wal'iyadu billah, itu petanda dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Itu dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus yakini bahwa azab kubur itu ada, diriwayatkan secara mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini, para sahabat meriwayatkan hadis ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang azab kubur dan para sahabat meriwayatkan secara mutawatir, ya. Dan kita harus yakini ini, harus yakini. Dan kita harus berlindung dari azab kubur. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kita untuk di akhir salat sebelum salam kita disyariatkan, diwajibkan untuk berta'awudz dengan 4 perkara. Berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab api neraka, berlindung dari fitnah, ya, fitnah kehidupan, dan dari fitnah apa? Fitnah kematian dan fitnah dajjal, ya. Dan itu harus kita baca di akhir salat kita. Dawamkan itu. Mudah-mudahan kita dan kita antum semua, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari semua keburukan, perlindungan dari azab kubur, perlindungan dari azab api neraka, perlindungan dari fitnah kematian, ya, sakaratul maut, dan fitnah Masihid Dajjal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.